Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di badan pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh mengalami jamahan Tuhan dalam hidup kita. Kita sembah Tuhan dengan hati bersyukur. Kami datang kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Ini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita syukur. Sekali Bapak Ibu nyanyi pujian. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dia Tuhan penyelamat kita. Dia Allah yang memberkati kita. Sekali lagi Bapak Ibu dengan senang hati, dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus,
Kudus. Syukur karena diberikan anaknya. Yang lama berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatan yang ada. Yang lama berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya. Sekali lagi katakan sama-sama. Kini yang lama berkata kuat, kini yang lama berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya banyak. Kita syukur, kami bersyukur Tuhan. Dengan hati bersyukur kami datang kepadamu. Kami bersyukur Kau selamatkan kami. Kami bersyukur Kau ampuni segala kesalahan kami. Engkau sembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, oleh karena perbuatanmu Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Engkau Yesus Tuhan kami, Engkau Yesus segalanya bagi kami. Kami percaya kepadamu, kami percaya akan kasih-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Syukur bagimu Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebas
berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Di pagi hari ini Bapa kami bersyukur Bapa karena Engkau memberikan kesehatan Bapa buat kami Bapa. Sehingga Bapa di pagi hari ini Bapa kami bisa bersama-sama Bapa memuji memuliakan-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami Bapa. Kami serahkan segala peralatan kami Bapa. Kami serahkan Bapa pemimpin pujian, singer, dancer, bahkan pemain musiknya Bapa. Kiranya Bapa Engkau yang mengurapi semuanya Bapa. Begitu juga Bapa dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau pakai dia lebih lagi Bapa, agar menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya kepadamu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kita percaya ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada kesembuhan dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya Dia Tuhan adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita. Dengan sukacita kita mengangkat pujian kita. Hatiku senang, hatiku girang. Karena hadirat Allah, hadirat Tuhan ada di sini. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang. Karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat. Sekali lagi, hatiku senang, hatiku girang. Karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi.
penyembuh kita. Amin Bapak Ibu. Kalaupun ada antara saudara yang sakit-sakit hari ini, kuasa Tuhan menyembuhkan kita. Bapak Ibu yang di rumah mungkin hari ini saudara sedang mengalami sakit, flu, pilek, batuk, apapun penyakit saudara. Dia Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita. Katakan amin. Boleh dengan semangat sekali lagi Bapak Ibu? Dengan semangat dulu, lihat kiri kanannya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Semua sukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah, sekali lagi. Amin. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Jehovah Rafa. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, Jehovah Rafa. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Dalam kitab Amsal dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Mari bergembira Bapak Ibu. Dengan si Tuhan boleh bangkit berdiri. Seperti kita menyanyi hati yang gembira adalah obat ya. Kita icebreaker dulu pagi ini. Boleh berdiri dulu Bapak Ibu dengan semangat. Supaya kalau ada pun badan-badannya yang pegal-pegal ya kita percaya dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang memulihkan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat patah. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan sekali lagi. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan, lihat dulu kiri kanannya, udah bahagia semua. Sudah senyum semua Bapak Ibu. Ya sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi. Hati yang gembira Tuhan senang. Tuhan senang hati kita gembira. Dialah Tuhan kita, Dia Allah kita. Namanya Yesus, nama yang berkuasa. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan. Nama yang menyembuhkan. Nama yang membebaskan. Haleluya. Amin. Namanya Tuhan menara yang teguh.
membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang punya bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Lagi jemaat Tuhan katakan, engkau yang ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermaksud berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan kami, nama yang menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya kepada firman-Mu bahwa Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kami. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dibagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Boleh mengangkat kedua tangan kita, berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mujizatnya disediakan, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Pulihkan kami Tuhan, kami sembah Kau. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi kami yang percaya kepadamu tidak ada yang mustahil. Kami percaya, kami percaya pada firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Kaulah Tuhan kekuatan kami, bahwa Kaulah Tuhan penyembuh kami, bahwa Kaulah Tuhan pembebas kami. Kami percaya, kami sembah Kau. Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan yang menjaga kami. Kami percaya bahwa sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kami. Tangan-Mu yang menopang kami Tuhan. Oh, Kau yang memberi kekuatan bagi kami. Kerarabata karabarabasana, oriata karabaso. Kami sembah Kau, kami tinggikan
tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Kami percaya kepadamu, kami sembah Kau Tuhan. Oh, syararalabatakarabasandah. Pulihkan kami dalam hadirat-Mu, sembuhkan kami dalam hadirat-Mu. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembahkan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau yang telah berfirman bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang telah berfirman bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya. Kami sembahkan, kami bersyukur Tuhan. Pulihkan kami, kuasa Roh Kudus menjamah kami. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini, mengalir kuasa kesembuhan di tempat ini. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Kami sembahkan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Mulia nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Ya Yesus baik. Katakan kepada Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Bapak Ibu, ya Yesus baik, dia baik
kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sudah rela mati bagi kami dan menanggung segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan Engkau mengalami luka-luka di tubuh-Mu Tuhan. Engkau berbilur-bilur Tuhan Yesus untuk menanggung segala kelemahan kami dan penyakit kami. Sehingga oleh bilur-bilur itu kami sembuh, kami sehat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu. Semua itu karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau menikmati pujian kami. Engkau menikmati penyembahan kami di pagi hari ini Bapa. Saat ini kami datang lagi di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menaburkan firman-Mu. Tuhan, tanpa urapan-Mu, semuanya hanya huruf saja. Huruf yang mematikan Tuhan. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang hidupkan firman-Mu, semuanya kami mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Yang lapar haus akan kebenaran-Mu, Engkau kenyangkan Tuhan. Dan firman-Mu itu mengubahkan kami, membaharui kami. Sehingga hidup kami tidak pernah sama Tuhan, sesudah kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Lakukanlah lebih daripada apa yang kami minta, lebih daripada apa yang kami doakan, lebih daripada apa yang telah kami persiapkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, teguhkan pemberitaan firman-Mu. Dan dalam nama Yesus, setan iblis, segala sakit, penyakit, virus, bakteri tidak boleh mengganggu ibadah kami, tidak boleh mengganggu kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami mohon darah-Mu Tuhan menutup bungkus kami semua, membentengi kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemimpin pujian, singer, pemain musik, dan tim dancer. Dan terima kasih buat semuanya Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir secara online, secara offline di tempat ini. Ya, kita beribadah bersama-sama. Amin. Ya, kita percaya setiap tempat duduk yang kita siapkan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Ya, walaupun pada masa-masa sekarang ini, ya, semuanya kita tetap beribadah. Dan juga selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah atau di mana saja yang ikut ibadah bersama dengan kami dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari alami jamahan Tuhan dalam hidup saudara. Mari alami ya perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara yang sakit, mari beriman saudara sembuh, sehat, kuat. Amin. Nah Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-8. Ya, Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 mulai. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 mulai. Ya, ini bagaimana perikopnya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Biar kita semuanya, ya ibu mertua Petrus yang di Alkitab, ya semua saudara lihat saya, bukan ibu mertua saya. Ibu mertua saya sudah berangkat duluan ke sorga. Ya, ini ibu mertua Petrus yang dalam Alkitab. Mari kita baca bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 14 mulai. Ya, 1, 2 ya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
Bapak Ibu, saya coba tadi ya beberapa ya melihat dari terjemahan yang berbeda. Dalam terjemahan bahasa Indonesia mudah ya, bahasa Indonesia masa kini dikatakan ya, saya baca dari ayat 14, Yesus pergi ke rumah Petrus. Di situ ia melihat ibu mertua Petrus sedang sakit demam di tempat tidur. Yesus menjamah tangannya, lalu demamnya hilang. Ia bangun dan mulai melayani Yesus. Pada waktu mulai petang, orang membawa kepada Yesus banyak orang yang kemasukan roh jahat, dan dengan semata kata saja, Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan menyembuhkan juga semua orang yang sakit. Ayat yang 17, mari perhatikan, mari Bapak Ibu boleh dengar kalau saudara punya Alkitab elektronika, bisa di gadget saudara. Ayat 17 dikatakan, Yesus melakukan semuanya itu, dan dengan itu terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yaitu ia menanggung penderitaan kita, ya, dan menyembuhkan penyakit kita. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, atau biasa dikatakan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, dikatakan, saya ulang ya, dalam ayat 17, Yesus melakukan semuanya itu, dan dengan itu terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yaitu ia menanggung penderitaan kita dan menyembuhkan penyakit kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, satu terjemahan lagi ayat 17-nya saja ya. Firman Allah yang hidup. Ya, saya baca ayat 17. Ia menggenapi nubuat Nabi Yesaya, ia mengambil segala kelemahan kita. Dia mengambil segala kelemahan kita. Ya, dan menanggung segala penyakit kita. Jadi sungguh luar biasa. Yesus melakukan itu semuanya karena ia sedang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ia mengambil segala kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Katakan amin buat firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, percayai firman Tuhan ini bahwa Yesus sudah melakukan itu semuanya dalam menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Dia sudah menanggung, ya, sudah mengambil segala kelemahan saudara dan menanggung segala penyakit saudara. Amin. Dan topik firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu, ya, Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Dan tidak ada, ya, penyakit yang terlalu kecil bagi Tuhan Yesus. Dan tidak ada penyakit yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus. Karena dari apa yang baru kita baca, oh, mertua Petrus saja yang di Alkitab, ya. Jangan terlalu ngotot sih nengok saya. Ya, saya memang namanya Petrus, mertua saya sudah berangkat duluan ke sorga. Nah, tapi ini mertua Petrus yang di Alkitab. Saudaraku, walaupun sakit demam, Tuhan Yesus peduli. Mungkin saudara, apalah ini, demam-demam saja kok. Pelu-pelu saja, pilek-pilek sajanya. Tapi ada Yesus, tabib penyembuh bagi saudara. Amin. Ya, saudaraku, karena flu dunia ribut, ya. Bukan karena kanker, karena flu, ya. Sampai semuanya vaksin, semua orang divaksin. Ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang terlalu kecil. Dan dikatakan Yesus datang ke rumah Petrus. Apa yang dilakukannya? Dia menjamah mertua Petrus yang sedang terbaring karena sakit demam. Lalu lenyaplah demamnya itu. Tuhan Yesus menyembuhkan demam. Jadi kalau saudara pun demam, percaya oleh kuasa Tuhan Yesus, saudara sembuh. Amin. Saya tidak penyembuh. Tetapi Yesus Tuhan kita yang menyembuhkan saudara. Amin. Tapi mari kita lihat bagaimana orang bisa menjadi sakit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertama sekali,
penyakit masuk ke dalam dunia ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Penyakit merupakan sebagian dari kutukan yang jatuh atas umat manusia sebagai akibat langsung dari ketidaktaatan dari manusia pertama. Sehingga saudaraku, karena itu langsung atau tidak langsung dosa menjadi akar penyakit dari segala penyakit. Penyakit itu berarti tidak lega, kurang enak, atau tidak damai. Ini adalah keadaan dari pikiran dan emosi Adam setelah melakukan pelanggaran. Setelah dia tidak taat kepada Tuhan, dia takut. Tidak damai hatinya, tidak nyaman hatinya, terbuka pintu. Ya, untuk dosa-dosa yang lain, dia bersembunyi terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beban yang menimpa sedemikian rupa pada Adam sehingga dia bersembunyi. Ada dosa dan rasa tertuduh dan rasa malu yang begitu besar yang diterimanya. Membuat dia rawan dan mudah terserang. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh penyakit. Demikian umat manusia. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia semuanya sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak ada penyakit di Taman Eden. Walaupun ada nyamuk, nggak ada demam berdarah di sana. Walaupun ada ular dan kalajengking, tidak ada sengatnya yang sanggup menjamah Adam dan Hawa. Tetapi sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudaraku, sejak saat itu mereka berikan kuasa sepenuhnya hidup mereka kepada iblis, kepada dosa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kejatuhan manusia inilah ke dalam dosa. Awal dari adanya virus, adanya saudaraku, organisme atau mikroba yang mematikan dalam dunia ini. Dan ini bisa kita lihat. Kita bisa bandingkan sesudah kematian Kristus di kayu salib. Dia menyelesaikan karyanya dengan sempurna di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Bahkan sebelum dia digantung di kayu salib, dia relakan tubuhnya dicamboki oleh tentara Romawi dan berbelor-belor mengalami luka-luka. Sehingga dikala di kayu salib, Yesus berkata, sudah genap. Sudah selesai. Dia sudah selesai menanggung segala dosa kita, pelanggaran kita, penyakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Karena perbuatan dosalah, makanya kolera datang, TBC datang, cacar datang, sel kanker datang. Dan virus bakteri begitu banyak menghancurkan manusia dan ciptaan yang sudah sempurna dibuat Tuhan. Karena waktu manusia diciptakan dan semuanya diciptakan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Tuhan Allah berkata segala sesuatu adalah sangat baik. Tidak ada penyakit di sana. Tuhan Allah tidak akan mengatakan itu jika pada saat itu ada penyakit. Bila pada saat itu ada kanker. Bila pada saat itu ada kolera.
Bila pada saat itu ada virus yang mematikan atau bakteri yang begitu banyak. Tapi Tuhan Allah berkata, segala sesuatu adalah sangat baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Penyakit, virus-virus, bakteri-bakteri yang mengerikan ini datang bersamaan dengan kutukan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi bagaimana orang menjadi sakit? Penyakit masuk ke dalam dunia ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan katakan aku anak Tuhan gak mungkin sakit. Saudaraku, puji Tuhan kalau iman saudara sedemikian rupa. Tapi kalau saudara pun anak Tuhan sakit, jangan tertuduh. Amin. Saya baca di Alkitab, Elisa pun ternyata mati karena sakit. Walaupun urapannya 2 kali ganda dari Elia. Tetapi yang luar biasa, waktu dia, saudaraku, dikuburkan. Orang Israel mau menanam, ya beberapa tahun kemudian, sesudah dagingnya sudah habis, tinggal tulangnya. Ya, kebiasaan di Israel itu, orang dikuburkan dalam liang, bukan ditanam ke tanah. Suatu kali, orang Israel, bangsa Israel mau menguburkan orang lain. Tetapi ada musuh yang datang menyerbu mereka. Mereka buru-buru dan melemparkan orang mati itu ke kuburan Elisa. Dan orang mati itu menyentuh tulang Elisa dan hidup kembali. Luar biasa kan? Tulang Elisa pun bisa menyembuhkan. Tapi sampai di situ saja, nanti lain kali kita bahas itu. Amin. Jangan katakan, jangan tertuduh. Amin. Yang kedua, bagaimana orang menjadi sakit? Dosa masih menghasilkan penyakit. Karena dosa sebenarnya adalah penolakan terhadap peraturan Allah yang memisahkan kita dari kehidupan Allah. Kita dapat melihat bahwa pemisahan ini masih merupakan penyebab utama dari penyakit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada manifestasi kerajaan Allah yang akan datang, ketika semua pemberontakan dipadamkan, tidak akan ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi keluh kesah, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi kematian. Wahyu pasal 21 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di Yerusalem yang baru, sorga yang kekal, tidak ada sakit penyakit di sana. Amin. Jadi kalau orang yang sakit meninggal, saudaraku, sebenarnya bukan karena sakitnya itu dia mati. Tetapi memang sudah cukup waktunya ada di dunia ini. Karena dia meninggal, masuk surga, dia percaya kepada Yesus, dia masuk surga. Di surga nanti tidak ada penyakit mengikuti dia. Jadi di surga tidak ada sakit penyakit. Hanya karena dosa yang menghasilkan penyakit. Nah, yang ketiga, apa yang menyebabkan manusia itu menjadi sakit? Kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh jahat kadang-kadang, ini tidak selalu ya, jadi jangan saudara asal sakit, ini karena setan ini, karena setan ini. Oh bukan. Amin. Ya, tidak selalu, kadang-kadang. Ya, jangan saudara, setan pergi kau dalam namanya kolesterol. Oh setan yang membuat kolesterol, tinggalkan saya. Makan BPK 1 kilo 1 kali makan. Bebek guling, 1 bebek habis. Apa enggak kolesterol tambah? Itu bukan setan yang perlu diusir. Nafsu makannya perlu ditahan. Amin. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
roh-roh jahat kadang-kadang dapat menjadi penyebab langsung dari penyakit dan penderitaan atau kesusahan yang dialami oleh umat manusia. Dalam Matius pasal 9 ayat 32, 33, apa dikatakan? Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Ketika Yesus mengusir roh bisu itu, orang tersebut dengan segera dapat berbicara. Pita suaranya secara jelas telah diikat oleh roh kebisuan. Jadi nggak semua penyakit juga sembuh oleh karena obat. Ini ada orang bisu, jelas firman Tuhan berkata, dia kerasukan setan. Yang begini mah diusir dalam nama Yesus. Makanya Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Apa dikatakan? Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya, mengusir setan-setan demi namaku, jangan namamu. Nama saya pun tidak berkuasa. Hanya nama Yesus. Amin. Jadi kalau diusir setan demi nama Yesus pasti lari. Ayo. Ya, dan dalam Markus pasal 9 ayat 17-23. Ya. Saudaraku, di sini diceritakan suatu kisah tentang seorang pemuda yang dibawa kepada Yesus karena dia bisu. Dalam ayat 17, roh itu ternyata juga sebenarnya menyebabkan ketulian dan kebisuan. Yesus mengusir roh bisu dan tuli. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Ya, Markus pasal 9, 17 sampai 27. Dalam ayat 27, pemuda itu dibebaskan. Karena Yesus mengusir roh bisu dan tuli. Jadi kadang-kadang setan bisa langsung membuat penyakit. Lukas pasal 13, ayat 11 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 13, ayat 11 sampai 16 maksud saya. Sampai di sini saudara sudah paham? Semakin mengerti bahwa penyakit itu datang karena dosa. Ya, karena Adam jatuh ke dalam dosa. Kedua, karena dosa masih menghasilkan penyakit. Untuk itu buang dosa dalam hidup saudara. Yang ketiga ini, kuasa-kuasa ya kegelapan, iblis ya bisa membuat sakit penyakit, tapi bukan semuanya, kadang-kadang. Ya mari kita sadari. Ayat 13, ayat 11 sampai yang ke-16. 1, 2 ya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Ayat 17, mari kita Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita dapat melihat apa yang barusan kita baca
tentang seorang wanita yang memiliki roh kelemahan. Selama 18 tahun, tulang punggungnya bengkok dan bungkuk. Kalau ilmu kedokteran sekarang bisa berkata, itu karena saraf terjepit. Atau ya pengeroposan, ya pengapuran, atau hal yang lain. Dan bisa dikatakan dia menderita kebengkokan tulang punggung yang kronis. Tetapi Yesus Tuhan melepaskan dia dari roh kelemahan. Dan segera tulang punggungnya lurus kembali. Dan ia memuliakan Allah untuk kelepasannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa kejadian dalam Alkitab di mana seseorang dikatakan terganggu oleh roh kelemahan. Satu-satunya cara untuk beroleh kebebasan dan kesembuhan dengan mengusir roh-roh itu dengan kata-kata perintah yang tegas di dalam nama Yesus. Amin. Pergi. Karena begitu roh-roh yang bersangkutan diusir, dalam nama Yesus gejala-gejala itu akan hilang. Beberapa waktu yang lalu kami melayani ya dengan satu sahabat, seorang ibu yang dikuasai ya roh yang suka yang mengumpulkan barang-barang ya apa saja bisa dikumpulkannya. Dan itu lebih daripada Tuhan dalam hidupnya. Ada nggak bisa diganggu, nggak boleh hilang. Bagi kami berdua itu sampah, sebagian sih. Tetapi itu sangat mengikat hidupnya. Kami ceritakan Yesus kepadanya. Dan dia membuka hati, buka hati, terima Yesus. Dan dia mau berdamai, kami doakan. Dan kami berdoa buat kelepasan pengaruh roh jahat yang mempengaruhi dia. Yang membuat dia suka mengumpulkan barang-barang yang sedemikian. Puji Tuhan Bapak Ibu. Wajahnya berubah ceria. Dan dia sadar. Jadi setan yang membuat saya begini Pak. Iyalah Bu, kalau orang normal bagaimana mungkin mau mengumpulkan barang-barang seperti ini. Dia akan buang ini ke tong sampah, dia bakar. Ya kalau mungkin dia dermakan sama orang yang membutuhkan. Ngapain memenuhi rumah dengan barang-barang seperti ini. Bapak Ibu, ada kadang-kadang roh-roh jahat menguasai, mengikat, memberikan kesusahan pada orang-orang tertentu. Ayo sadar, usir dalam nama Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu juga yang ada ya ikut mengikuti ibadah dimanapun saat ini. Kalau udah ke dokter berobat, makan obat, dan dokter berkata, nggak ada penyakitmu, sadar itu kuasa setan. Usir, jangan mau diperbudak. Karena beberapa kali kami menemui dalam perkunjungan kami. Pak, saya udah bolak-balik ke dokter dan dokter berkata tidak ada penyakitku. Bertobat. Dan kadang kami dapati ada terbuka pintu sama setan. Karena dia tidak mengampuni. Masih dendam, masih marah. Dan dia lepas dari dendam, dia bebas dari amarahnya, dari sakit hatinya. Dia terima Yesus, doakan sembuh. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Amin. Dan orang-orang yang seperti ini hanya dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan.
oleh pelayanan-pelayanan kelepasan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sensitif dalam hal ini. Ya, jangan abai. Ya udahlah, kalau nggak sembuh ya udah. Kalau nggak ada kata dokter penyakitnya ya udah. Ayo ajak dia datang pada Yesus sungguh-sungguh. Doakan dia, usir sakit penyakitnya. Amin. Yang keempat, mengapa manusia ya jatuh ke dalam penyakit? Ya, mengabaikan kesehatan. Kita harus melihat fakta bahwa kesehatan kita dapat terganggu jika kita mengabaikan beberapa faktor dasar dari kesehatan dalam hidup kita. Saudaraku, jaga yang pertama, jaga pola makan saudara. Amin. Gak semua bilang amin. Bapak ini, saya biasa makan banyak. Gak apa-apa. Kalau memang itu cukup, gak ada persoalan. Karena itu cukup itu relatif. Dan ingat di Taman Eden, karena buah yang menarik itu, karena makananlah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ayo sangkal diri. Bahkan Amsal berkata, bila besar nafsumu, taruh pisau di leher. Enak pula semua dihidangkan, ya kan? Ya, tinggal ambil saja. Gak ada yang nyendoki. Gak ada, maksudnya gak ada ukurannya. Nah, tapi kita harus menguasai diri. Amin. Dan saya sangat diberkati, semua boleh makan. Nah, tapi ingat doa Bapa kami. Apa dikatakan? Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi makan secukupnya. Amin. Walau dihidangkan kambing guling, ya, jangan makan satu paha. Nanti naik darah tingginya. Ya, makan secukupnya. Amin. Jadi mari kuasai diri dalam soal makanan. Ya, sudah jam 9, jam 10, walaupun lapar-lapar sedikit, ayo sangkal diri, nggak usah makan lagi. Jangan cari, wah, di mana banyak mie sekarang ini ya kan? Wah, ya, masih ada buka sampai jam 3 pagi. Ya, bahkan sampai subuh pun ada. Lapar, keluarkan sepeda motor, cari makanan, makan dulu, baru pulang tidur. Wah, sangkal diri. Ya. Yang kedua, apa yang dilarang firman Tuhan, jangan makan. Jangan makan darah. Atau makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Mari kita lihat Imamat pasal 17, ayat 10 sampai 16. Imamat pasal 17. Sudah dilarang masih dimakan. Wah, bertobat. Imamat 17. Maaf ya, tinggal satu televisinya. Nanti kita perbaiki karena selagi latihan semalam mati tiba-tiba. Jadi mungkin Anda perlu direparasi. Ya. 17 ayat yang 10 mulai. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan orang asing yang tinggal di tengah
di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seorang binatang atau buruan yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu, aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang memakannya haruslah dilenyapkan. Ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Jadi darah tidak boleh dimakan. Amin. Darah apapun itu. Jadi kalau saudara potong ayamnya, curahkan darahnya ke tanah, kubur. Ya, atau saudara motong B2, potong ya B2-nya, curahkan darahnya, kubur. Dan apa yang dipersembahkan kepada berhala tidak boleh makan. Jadi apa yang sudah dipersembahkan berhala, dulu saya ingat waktu kami belum lahir baru, ya kalau makan ayam atau makan enak, satu piring itu disisihkan, entah di atas lemari atau di tempat yang tidak bisa kami jangkau. Saya heran, untuk apa itu, Mak? Opungmu? Iya, opung saya udah mati puluhan tahun yang lalu, kok dikasih makan lagi? Saya yang butuh makan. Saudaraku, tapi tiba dia udah hampir dingin, diambil lagi dan dimakan. Yang itu nggak boleh dimakan lagi. Mana tahu keluarga kita masih terlibat dalam hal itu. Jangan mau memakannya, amin. Saya tidak tahu, mungkin itu kepercayaan orang tua dulu, walaupun mereka sudah Kristen, tapi masih melakukan itu. Tetapi puji Tuhan, sesudah kami lahir baru, mau makan enak, mau enak sekalipun, langsung dilahap saja. Gak ada lagi mikirkan yang sudah mati, karena yang sudah mati sudah lain dunianya. Amin. Karena Alkitab berkata tidak ada pertemuan orang mati dan orang hidup. Jadi mari Bapak Ibu, jangan mau makan ya saudaraku yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya, Kisah pasal 15 ayat yang ke-20. Saya baca bagi kita semuanya. Apa dikatakan firman Tuhan ini? Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Bapak Ibu, yang ketiga, ya, yang kita perhatikan ya dalam kesehatan kita, ambil waktu untuk beristirahat. Jangan kerja terus. Pagi, siang, malam, pagi lagi, kerja terus. Susah payah, susah payah, susah payah. Tweet, tweet. Cari duit terus. Saudara lebih hebat dari Tuhan. Tuhan Allah sendiri 6 hari dia bekerja, hari ke-7 dia istirahat. Tuhan sendiri pun beristirahat, ayo adakan waktu istirahat bagi tubuh saudara, amin. Nggak duniawi istirahat Bapak Ibu. Nggak duniawi, refreshing sebentar-sebentar. Jangan lama-lama. Saudara kerja sebulan, refreshingnya 3 bulan, bangkrut. Tapi kan saudara kerja 6 bulan, saudara refreshing 1 hari, 2 hari, nggak ada masalah. Nggak perlu jauh-jauh. Nikmati hidup saudara istirahat. Amin. Jangan terus kerja keras, siang, malam, pagi, petang. Wow, kerja terus.
Jangan sampai Tuhan nanti paksa saudara berhenti istirahat. Dengan bagaimana? Istirahat landing di rumah sakit. Karena saudara tidak mau ambil istirahat. Ayo, mari, rencanakan. Kalau perlu rencanakan liburan saudara. Bocorkan sedikit sama kami. Amin, biar jumpa kita di sana, itu maksudnya. Ya, atau bisa kita bareng-bareng sama. Jadi mari ambil waktu untuk istirahat. Ingat Tuhan yang kita sembah pun beristirahat setelah semua ciptaannya jadi. Amin. Jadi mari ya, ambil jam istirahat lah. Ya, ayo orang-orang muda, jam tidur jangan main game lagi. Jangan sibuk dengan sosial media. Sehingga besok pagi bangun susah. Sehingga terlambat sekolah. Yang bekerja terlambat bekerja. Ya, yang bapak-bapak juga, ya, karena banyak juga bapak-bapak terikat seliat dengan gadgetnya. Ya, ayo kuasai diri saudara. Jam istirahat, ya istirahat, tidur. Jangan katakan nggak bisa tidur, Pak. Kalau saudara tidak bisa tidur, baca Alkitab saudara. Saya jamin setengah jam saudara baca Alkitab pasti tidur. Ada yang ketawa. Karena dia pengalaman. Karena saya pun demikian. Kalau susah tidur, baca Alkitab. Paling lama setengah jam pasti tidur. Ayo. Jangan katakan nggak bisa tidur, main game, main apa sajalah. Nah, kalau saudara susah tidur, baca Alkitab saudara. Jadi mari Bapak Ibu, waktu istirahat, mari istirahat. Jaga kesehatan kita. Ya pada musim-musim sekarang ini, ayo kalau saudaraku pergi keluar pakai masker. Kalau malam ayo pakailah jaket. Ya, pakaian yang lebih bisa menghangatkan tubuh saudara. Kalau hujan jangan sipanggaron, udahlah. Ya, naik sepeda motor main-main hujan. Pakai mantel hujan. Amin. Ya. Jangan nanti sesudah naik sepeda motor, naik pakai mantel hujan. Enggak pakai mantel hujan sampai di rumah. Siapa yang kurang berhikmat? Ayo jaga kesehatan kita. Jangan mencobai Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan kita mengabaikan kesehatan kita. Dan juga mengapa manusia itu sakit. Ada proses penuaan. Alamiah menurunkan kekuatan fisik. Musa dianggap sangat luar biasa karena ia mencapai tahun-tahun usianya tua. Ia masih memiliki penglihatan dan kekuatan fisik yang baik. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara tahu Musa dikubur di mana? Di atas gunung. Umur 120 tahun naik gunung. Bagaimana itu? Coba bayangin. Mau coba? Waktu liburan nanti kita naik gunung Sibaya. Masih sanggup apa enggak? Musa umur 120 tahun masih sanggup naik ke atas gunung. Karena dia sehat. Tapi hal yang umum adalah kekuatan mulai menghilang dan pandangan menjadi kabur. Pada masa-masa puncak dari kehidupan itu sudah mulai berlalu. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa manusia lahiriah kita atau tubuh jasmania kita semakin tua dan merosot dan menuju kematian. Tetapi manusia batinia kita dapat mengalami pembaharuan yang terus menerus oleh kuasa Kristus yang terus berlangsung sampai kita serupa dengan Dia dan tujuan kekekalan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita berarti bahwa kita dapat berharap untuk tetap sehat dan kuat di masa tua kita? Dapat, sama seperti Musa.
Tetapi mari memiliki persekutuan yang intim seperti Musa juga dengan Tuhan. Amin. Apakah kita berarti bahwa kita dapat berharap untuk sembuh secara fisik di usia kita? Wah, sudah lanjut? Dapat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berjanji pada masa tua kita pun kita masih bisa berbuah. Amin. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun keadaan fisik saudara saat ini, katakan Yesus penyembuhku. Dalam Mazmur 92 ayat 15 sampai 16 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Minggu yang lalu ada seorang ibu datang dalam selesai ibadah yang pertama. Seorang anak Tuhan menuntun dia naik ke atas ke lantai 2. Usianya hampir 75. Mungkin saudara yang melihatnya bertanya-tanya, mengapa sedemikian rupa membungkus seluruh tubuhnya. Pakai jaket yang tebal, pakai tudung kepala lagi, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Pakai masker. Saudaraku, dia berkata, fisikku memang sudah mulai menurun. Tetapi semangatku masih menyala. Kenapa? Dia tunggui saya selesai ibadah yang kedua. Istirahatlah sebentar Pak. Kita jam 3 nanti mengunjungi lagi. Dan dia ajak saya mengunjungi. Dia datang kemari untuk mengajak saya mengunjungi. Saudaraku, semangatnya luar biasa. Untuk memberitakan Yesus itu tabib penyembuh. Aku memberitakan bukan karena kata orang, bukan hanya karena tertulis. Tetapi aku mengalami bahwa Yesus itu tabib penyembuhku. Itu yang membuat dia semangat, dia bergairah. Walau usianya hampir 75 tahun. Dan dia tertati-tati. Maaflah Pak, saya tidak bisa ikut ibadah yang kedua. Karena saya tidak kuat naik sebenarnya ke atas. Tapi pelayan tadi menuntun saya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan kita yang masih muda. Mungkin lebih usia kita belum ada separuh usianya pun belum. Ayo mari bergairah, bersemangat, dan percaya Yesus tabib penyembuh kita. Amin. Dan beritakan itu kepada orang lain. Supaya banyak orang-orang mengalami jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Sama seperti firman Tuhan yang beberapa minggu yang kita dengarkan, diberkati untuk menjadi berkat. Disembuhkan untuk menjadi pemberita kesembuhan bagi orang lain. Amin. Jangan hanya pada diri kita. Dan jawaban dari semuanya ada 5 hal tadi. Manusia mengalami penyakit. Ya, jawabannya yaitu Yesus Kristus penyembuh kita. Amin. Karena setiap berkat yang kita terima dari Allah datang lewat pengorbanan Yesus di Kalvari. Termasuk kesembuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk menjadi pendamaian bagi kita dengan Allah kita. Kata pendamaian berarti dijadikan satu dengan Allah. Tujuannya adalah untuk meniadakan perseteruan dan memulihkan kita untuk bersekutu kembali dengan Allah. Dan untuk memulihkan segala yang hilang dari manusia akibat kejatuhan Adam, manusia pertama itu ke dalam dosa. Dan salah satu yang hilang dari hidup manusia yaitu kesehatan dan kekuatan.
Jadi kesehatan dan kekuatan dapat dipulihkan melalui pendamaian oleh karya Yesus di Kalvari. Amin. Yesaya berkata dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Ini yang jadi. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditimpa Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya maaf saya saudaraku. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di tempat ini dan saudara yang ada di mana saja ikut secara online dalam ibadah dari tempat ini. Firman Tuhan ini biar jadi bagi kita semuanya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, kalau ada hamba Tuhan tidak percaya kesembuhan ilahi, saya masih percaya. Dan itu masih berlangsung sampai saat ini. Sampai Yesus datang kedua kalinya, masih terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya masih sama, amin. Mujizatnya masih sama. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Dalam 1 Yohanes 3:8 dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk membinasakan perbuatan iblis. Apa salah satu perbuatan iblis? Yaitu sakit penyakit. Itu tujuan Yesus datang ke dunia ini. Jangan terima penyakit datang dalam hidup saudara. Tolak dalam nama Yesus. Saudaraku, di sekitar bulan September 2020 yang lalu, saya positif COVID-19. Saya tidak menerima sepenuhnya. Saya tolak. Saya katakan engkau harus kalah. Engkau harus kalah, saya harus menang. Saya sembuh, saya sehat, saya umur panjang. Setiap saya tersadar, saya berkata oleh bilur Yesus saya sembuh. Saya sehat, saya umur panjang, saya mau maksimal bagi Kristus. Saudaraku, kalau dikatakan dekat sekali dengan kematian, karena saya bisa merasakannya. Tetapi saya lawan. Dan itu satu pujian yang sangat memberkati saya, sangat menguatkan saya pada saat itu. Bahwa Tuhan selalu menolong. Dan itu menjadi nyanyian yang sangat hidup di hati saya. Dan selalu saya nyanyikan. Dan puji Tuhan, dalam beberapa waktu isolasi mandiri, saya pulih kembali. Dan saya berdoa buat istri dan anak-anak saya tidak ada yang terinfeksi. Dan semua anak-anak saya dan istri saya dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Saya patuhi aturan yang ada. Saya berhenti. Ya, saya beberapa minggu tidak melayani. Saya bersyukur. Tuhan memulihkan sedemikian rupa. Dan sidang jemaat Tuhan juga diberkati Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena untuk itulah Yesus datang. Untuk menghancurkan pekerjaan setan.
Dan Yesus sudah berkata di kayu salib bahwa dia sudah selesai menanggung dosa kita dan segala penyakit kita. Dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Sudah selesai ditanggungnya dosa saya dan dosa saudara. Sudah selesai ditanggungnya segala penyakit saya dan penyakit saudara. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bahkan segala kutuk pun sudah selesai ditanggung Tuhan Yesus dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus Kristus penyembuh kita. Amin. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8. Ya, bahwa Yesus Kristus itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apakah kita takut kalau ada orang sakit? Apalagi akhir-akhir ini ada lagi varian yang baru. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa ikut online dan offline dari ibadah di tempat ini. Jangan takut. Sebelum pun ada varian yang baru ini, sudah banyaknya virus dan bakteri di udara ini. Tapi kalau saudara takut, itu akan menggerogoti saudara. Tetapi jangan takut. Percaya Tuhan melindungi. Mohon darah Yesus melindungi saudara. Keluar masuk dari rumah. Mohon darah Yesus melindungi saudara. Mohon darah Yesus melindungi anak istri saudara. Kalaupun saudara terpapar oleh varian yang baru, saya sampaikan jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara. Amin. Kalau saudara belum percaya pada Yesus, saat ini ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Buka hati dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan, Yesus, aku datang kepadamu. Ampuni aku terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Katakan kau langsung kepada Yesus. Kalau saudara percaya, Yesus memerintahkan kepada orang-orang percaya. Karena ini firman Tuhan. Markus pasal 16 ayat 17-18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara percaya pada Yesus? Letakkan tangan di tubuh orang yang sakit. Karena firman Tuhan berkata, meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Bukan saudara yang menyembuhkan, tetapi Yesus yang menyembuhkan. Bapak Ibu yang mungkin ikut online, ya, dibatasi tidak dapat dikunjungi karena isolasi. Saudara percaya pada Yesus, letakkan tangan saudara di atas kepala saudara. Katakan, oleh belor-belor Yesus saya sembuh. Mujizat Tuhan jadi bagi saudara. Usir setan, setan penyakit, roh jahat yang membuat demam, yang membuat batuk. Usirkan dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, setiap lutut, setiap lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Dan ada apa yang ada di bawah bumi, yang ada di atas bumi, bahkan, saudaraku, harus tunduk dalam nama Yesus. Kalau memang bisa, saudara memanggil penatua-penatua, di mana saudara bisa beribadah. Kalau si anak, ya, dari sidang Tuhan ini, kami penatua-penatua sidang ini datang mendoakan saudara.
Firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah Jehovah Rafa. Amin. Tabib penyembuh kita. Terimalah kesembuhan saudara. Terima dengan iman. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi satu lagu Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, imani firman Tuhan pada hari ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, percaya hari ini saudara disembuhkan mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus. Sekali lagi dengan iman, terima kesembuhan saudara. Kau berfirman, Kau berfirman dan Kau bersabda, selamatkan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bagimu, Yesus, ku percaya.
percaya Tuhan. Engkau yang berfirman dan menyembuhkan kami. Sembuhkan kami. Pulihkan Engkau yang kami. bersabda dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Jamah setiap tubuh-tubuh yang sakit, mengalir kuasa kesembuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau yang berfirman menyembuhkan kami. Dan Engkau sudah menggenapi semuanya itu dalam tubuh-Mu Tuhan di kayu salib. Engkau menanggung segala kelemahan kami dan penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh Tuhan, kami sehat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Bapa. Dan kami terus jaga hidup kami. Hidup benar, hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, dan kami juga menjaga kesehatan kami Tuhan. Kami menjaga pola hidup kami Tuhan. Tuhan, pola makan kami, istirahat kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami jaga Tuhan. Supaya kami semuanya sehat, kuat, umur panjang Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Bapa. Buat firman-Mu Tuhan. Termeterailah itu di hati kami. Dan kami mau kerjakan sepanjang umur hidup kami. Dan kami tidak perlu takut Tuhan. Walau apapun kabar-kabar yang datang menghampiri kami. Dan keadaan-keadaan di sekeliling kami. Karena kami tahu ada darah Yesus yang melindungi kami. Kami patuhi pemimpin-pemimpin kami. Kami ikuti prokes Tuhan. Tuhan, kami jaga jarak Tuhan. Kami senantiasa Tuhan mematuhi apa yang diperintahkan kepada kami. Tuhan, dan di atas itu semuanya perlindungan-Mu, penjagaan-Mu teguh atas kami Tuhan. Karena keluar masuk kami, Engkaulah yang melindungi kami. Syukur bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan pengumuman, adakah saudara yang sakit yang perlu doakan? Saudara berdiri saja tempat duduknya. Semua sehat? Oke, kita berdoa sebentar bagi mungkin saudara kita yang ada di rumah, ya, atau sahabat-sahabat kita yang saudara tahu mereka sakit, ya, biar mereka mengalami jamaan Tuhan. Amin. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu yang indah ini Tuhan, kami ambil kesempatan yang indah untuk bersama-sama bersehati, bersepakat dengan umat-Mu di tempat ini dan juga yang ada di rumah-rumah yang ikut ibadah secara online dari tempat ini Tuhan, baik yang secara tunda nantinya Bapa. Biarlah Engkau menjamah mereka yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas mereka. Tuhan, kami tahu karena Engkaulah tabib penyembuh kami, Engkaulah Yehova Rafa bagi kami Tuhan. Tuhan, dan Engkau Allahku yang sudah menanggung segala kelemahan kami dan penyakit kami dalam tubuh-Mu di kayu salib Tuhan. Sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, kami sehat, kami kuat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan dalam nama Yesus segala virus, bakteri, penyakit, COVID-19, Omikron, kami sirkan, kami tolak kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan